Dari jantung Pulau Jawa, dengan berbagai potensi dan inovasi yang dimiliki, provinsi ini terus bergerak maju. Ngopeni ngelakoni menjadi tagline sekaligus semangat yang terus dilakukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik yang diterapkan di seluruh wilayah hingga pelosok daerah. Bersama saya Sinta Noza, inilah VVIP Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Inilah tanah yang dianugerahi sejuta pesona. Dari lereng-lereng hijau, hasil laut yang melimpah, candi-candi bersejarah, hingga tradisi budaya yang terus hidup bersama masyarakatnya yang ramah dan bersahaja. Kesuburan alam menjadikannya lumbung padi, mengalirkan kesejahteraan bagi banyak keluarga. UMKM tumbuh kuat, industri berkembang pesat, membuka peluang dan harapan baru. Jawa Tengah juga menjadi jalur perlintasan vital yang menghubungkan barat dan timur Pulau Jawa. Kini, 2 infrastruktur tol baru akan segera selesai. Perjalanan wisata maupun logistik menjadi semakin cepat dan semakin mudah. Jawa Tengah, tempat di mana keindahan, kehidupan, dan kemajuan berpadu menjadi satu. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di kediaman dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Sembari kita pagi-pagi menikmati suasana di kota Semarang, Jawa Tengah, saya ingin melihat bagaimana rutinitas pagi seorang Ahmad Lutfi sebelum memulai aktivitasnya sebagai seorang gubernur. Nah, pas banget beliaunya lagi di sini. Ya, Assalamualaikum Bapak. Selamat pagi. Salam kenal Bapak, kami dari Kompas TV, saya Sinta. Boleh izin bergabung Pak, lagi ngeteh ya? Ngeteh. Iya, kita duduk santai nih. Ini lantai 2-nya ya Pak lantai ya? 2. Lantai 2, semacam ada kanopi di atas gitu ya. Teras untuk menikmati suasana pagi hari di Semarang yang indah ini. Pak Ahmad Lutfi, bagaimana Pak? Kan Bapak sebelum jadi gubernur ya, OTW setahun nih, sebelumnya aktif sebagai perwira tinggi Polri. Terakhir menjabat 4 tahun ya Pak, sebagai Kapolda Jawa Tengah nih pemirsa. Pak, enakan jadi polisi apa gubernur sih? Semuanya enak. Semuanya enak ya? Jadi prinsipnya yang penting kita hidup itu kan bermanfaat bagi orang lain. Betul, ini itu yang paling top utama. Banget. Iya, yang penting dua-duanya bermanfaat untuk orang semuanya lain. Ya, untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya. Nah Bapak, pagi-pagi ini biasanya ngapain selain ngeteh atau ngopi gitu? Ada nggak ritual khusus tiap pagi sebelum memulai aktivitas sebagai gubernur Jawa Tengah? Paling saya ngelihat pemandangan sekitar, menikmati pagi, karena rumah itu kan home sweet home ya. Rumah itu kan ya segala-galanya untuk kita, harus kita nikmati. Kemudian kita rasakan di rumah telah tempatnya kita mempunyai inspirasi. Dan keluarga. Ini terdengar suara cuitan burung indah sekali ya. Tapi Pak, ngomong-ngomong home sweet home, home sweet home-nya Pak Ahmad Lutfi ini unik ya pemirsa. Kalau kita lihat nih di sekitar sini, rumahnya ini dari kontainer. Tumpukan kontainer loh pemirsa. Ini kayak paling unik ya kayak selama ini saya tahu. Itu kenapa Pak? Apakah ada arti tersendiri? Satu, biaya murah. Jadi kontainer itu kita tumpuk-tumpuk jadi satu, kita lobangi. Satu murah, kemudian yang kedua tahan gempa dia. Jadi kalau naik gempa gelundung sak kontainernya rapopo. Apalagi jalannya naik turun ya, jadi nggak masalah. Biaya perawatannya murah, tidak mahal. Maintenance-nya gampang ya. Tapi prinsip dengan kita membuat kontainer kan paling tidak ada seni ya. Betul. Seni untuk kita mengekspresikan ruangan kamar kita kayak apa. Betul. Gitu kan. Jadi interiornya tetap keren gitu ya Pak. Kalau kata anak sekarang ini Pak, Instagramable ya, artistik begitu ya tetap ya Pak ya. Kemudian kontainer ini Bapak terinspirasi biar lebih simpel, memudahkan hidup juga gitu ya, nggak jauh-jauh ya kalau mau ke toilet kemana gitu ya Pak ya. Jadi pasang sepatu di situ, mandi juga di situ, tempat tidur di situ, nonton TV di situ. Efisien. Hemat waktu, efisien. Tidak perlu mewah, cuman ya nyaman ya Pak, bersih begitu ya. Yang penting itu tadi home sweet home, banyak berkah di sini. Nah, yang mendatangkan berkah dan juga kebahagiaan di rumah tentunya keluarga ya Pak ya. Karena keluarga dari seorang Bapak Ahmad Lutfi ini sebagai seorang gubernur Jawa Tengah tentunya mensupport ya Pak. Dari jenengan waktu menjadi polisi hingga sekarang jadi gubernur. Bagaimana
Bagaimana Ya. Bapak melihat support keluarga untuk karir seorang Ahmad Lutfi hingga sekarang? Jadi yang pertama, keluarga adalah salah satu penjuru daripada dinas saya. Oke. Saya punya anak 2, yang satu perempuan, yang kedua laki-laki. Ya. Yang perempuan sudah punya rumah sendiri di Oh sekitar ya. sini. Namanya siapa Pak? Yang Sarah Aulia Mumtaza. Sarah Aulia Mumtaza. Kemudian yang Cantik kedua sekali ya Muhammad namanya. Alif Dafa, yang Baik. anak saya ini mempunyai kebutuhan khusus. Ya. Yang nomor 2 ya? Nomor 2. Panggilannya Kakak Alif ya Pak? Ya, Kak Alif. Betul. Iya, saya sering lihat di sosmednya Ya. Bapak dengan Kak Dan Alif. ini menjadi inspirasi saya untuk apa ya? Untuk betul-betul bahwa anak merupakan titipan dari Allah SWT yang harus kita selalu dampingi, Iya. kemudian harus kita bahagiakan, apapun konsekuensinya, bahwa anak adalah merupakan kebanggaan keluarga. Dan saya tidak akan malu kemanapun anak saya menjadi suatu inspirasi saya untuk hidup sehat, kemudian berkarir dan berkarya. Dan itu semua untuk anak. Masya Allah ya, jadi memang anak adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa ya Pak. Harus diberikan kasih sayang, diberikan perhatian 100% ya, baik Ya. untuk Kakak Sarah ataupun Abang Alif di sini. Tapi Abang Alif mungkin memang membutuhkan perhatian yang super atau lebih Ya. ya. Saya suka melihat di sosial media Bapak juga Bapak sangat dekat dengan putranya yang memiliki kebutuhan khusus. Ya. Penuh perhatian, penuh cinta, terlihat sangat natural. Bagaimana Bapak merawat sosok Kakak Alif dan juga membagi waktu sebagai seorang gubernur Bapak? Salah satu sisi itu menjadi semangat kita pada saat kita rutinitasnya penuh, maka kita dengan melihat anak jadi semangat lagi. Semangat Kemudian lagi yang ya, kedua, capeknya hilang ya Pak? Yang kedua ada tuntutan anak. Kadang-kadang kalau kita nggak pulang, justru anak sebagai kualifikasi kontrol. Pulang jam berapa, tidur Iya. sama siapa. Iya. Meskipun tiap hari yang ditanya itu juga sudah memberikan semangat untuk saya. Betul, Saya betul, harus Pak. cepat pulang. Saya harus sudah makan belum dia, sudah mandi belum, sudah jalan-jalan belum. Iya. Itu sederhana bagi anak, cuman itu sebagai menit waktu yang bagi saya itulah hasil capek lelahnya kita bekerja untuk anak. Itu luar biasa sih Bapak. Kita tahu ya bagaimana sibuknya seorang Jateng 1 Gubernur Jawa Tengah di tengah kesibukannya masih setiap hari loh menyempatkan waktu untuk Mandikan dia. quality time, memandikan, menemani Ngasih jalan-jalan, ngasih nyuapin juga Nyuapin, Pak. ya. Ini kalau bisa tepuk tangan ya saya Pak. Bapak luar biasa sehat-sehat ya Bapak ya. Karena begini, jadi almarhum istri saya itu berpesan Iya. sebelum meninggal ya, saya titip abang. Iya. Jadi amanah itu yang sampai sekarang saya pegang, sehingga abang adalah anak saya segala-galanya, mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Mungkin ini juga salah satu berkah kesuksesan Bapak juga karena keluarga itu tadi ya. Nah Bapak, pelajaran hidup yang paling berharga yang menurut Bapak pernah atau sudah dilakukan selama ini terkait juga mungkin dengan keluarga, abang dan juga lain sebagainya. Seperti apa Pak? Jadi prinsip saya itu sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Dan representasi bermanfaat orang lain atau masyarakat adalah bermanfaat dari keluarga dulu. Dari keluarga itulah kalau kita bisa membuat senang anak, membuat bahagia anak, meskipun itu sifatnya sederhana, kalau dijabarkan secara general itu bisa untuk masyarakat yang lain. Setuju, Jadi Pak. kalau hidup kita itu bisa manfaat untuk keluarga, otomatis dengan orang lain secara tidak langsung. Jadi tidak boleh kita itu jumowo, sombong, adigang adigung karena kita punya birokrasi, terus tidak boleh sakwa sangka. Jadi selalu positive thinking untuk keluarga maupun masyarakat, sehingga secara tidak langsung kita akan berguna untuk keluarga dan masyarakat kita. Dimulai dari keluarga, bermanfaat, berguna, memberikan kasih sayang tulus, otomatis nanti Bapak sebagai pelayan masyarakat ya Pak juga melakukan hal yang sama begitu ya Pak untuk masyarakat Jawa Tengah. Jadi selain mengurus keluarga, Bang Alif, Kakak Sarah, juga mengurus seluruh masyarakat Jawa Tengah. Amin. Ya Bapak, jika berkaitan lagi masih dengan keluarga, kemudian kebijakan Bapak sebagai seorang gubernur, apakah ada kebijakan-kebijakan Bapak ini yang juga menginspirasi Bapak membuat kebijakan dari keadaan yang ada di keluarga begitu Pak, rekan-rekan yang memiliki kebutuhan khusus, saudara-saudara kita di luar sana, Betul. dan juga Jadi, lain sebagainya. Bahkan saya diangkat menjadi bapak disabilitas di Provinsi Jawa Tengah. Wah, keren Jadi banget. coba kau membayangkan disabilitas kita ini jumlahnya banyak, di masing kabupaten kota ada. Mereka saya kasih keterampilan di masing-masing kecamatan berdaya, sehingga dia punya keterampilan khusus. Secara tidak langsung kalau dia punya keterampilan, BUMD, BUMN kita siap mencari kerja bagi masyarakat yang punya kebutuhan khusus
2% dari yang dia lakukan. Dan ini kita lakukan. Kemudian yang kedua, event-event tertentu bagi kelompok disabilitas kita juga kita kasih bantuan terkait dengan hukum, bantuan modal, bantuan keterampilan, sehingga secara tidak langsung mereka mempunyai kesempatan untuk berdaya seperti masyarakat normal pada umumnya. Baik, jadi memang sangat difasilitasi ya, terinspirasi dari keluarga sendiri, keluarga terdekat, dan itu juga diberikan perhatian yang sama untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Karena memang saudara-saudara kita yang disabilitas ini juga memiliki hak dan peluang yang harusnya sama dengan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin diberikan kelebihan normal. Karena biasanya saudara kita ini menurut saya istimewa, Pak. Istimewa dan luar biasa. Kadang-kadang orang malu punya keluarga yang disabilitas, malu punya keluarga yang punya kebutuhan khusus, itu justru mereduksi, mempersempit wawasan dia. Pada dasarnya manusia terlahir itu kan sama. Iya, setuju Pak. Sehingga secara tidak langsung itulah yang kita lakukan kepada anak kita dengan siapapun. Setuju Pak. Sehingga manusia dididik tidak boleh sombong kalau kita punya kebutuhan yang lebih. Setuju Pak, kita semua sama di mata Tuhan ya Pak ya. Bagaimanapun kondisinya sesama manusia begitu ya Pak. Tantangannya apa sih Pak sejauh ini yang Bapak rasakan untuk menciptakan penyamaan peluang hak untuk disabilitas dan juga kesejahteraan untuk secara masyarakat umum di Jawa Tengah? Memang beda. Kelompok kebutuhan khusus, perempuan berdaya, itu beda dengan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kesempatan kerja yang diberikan adalah keterampilan-keterampilan yang terkoneksikan dengan suatu industri atau perusahaan yang ada. Sehingga mereka juga kita katakan minimal dia bisa mandiri untuk diri sendiri. Nah itu ya Pak, kuncinya adalah seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga warga Jawa Tengah, termasuk yang normal ataupun adik-adik, saudara-saudara kita yang disabilitas, harus berdaya. Tetap harus berdaya dan juga bisa berdikari di kaki mereka sendiri. Tidak begitu boleh ya, Pak, ya? kecil hati dan patah semangat. Betul, jadi memang itu adalah, jadi ini juga membuat Bapak semakin sensitif, semakin dekat, berempati begitu ya Pak, kepada masyarakat juga. Baik Bapak, bagaimana sih caranya, kan pasti saya bayangin aja sibuk banget ya pasti ya pemirsa ya, ngurus keluarga iya, ngurus warga Jawa Tengah iya gitu ya Pak. Bagaimana menyeimbangkan waktu sebagai seorang ayah, figur Bapak dan juga figur Bapaknya masyarakat Jawa Tengah nih Pak? Jadi kita bekerja itu dengan jadi diri kita sendiri. Jadi bekerja itu dari kita sendiri, tidak usah membuat prediksi seperti orang lain. Jadilah pemimpin yang dirinya sendiri, terus bekerja dengan nothing tulus, dengan hati. Jadi tidak ada keterpaksaan, karena jabatan itu amanah. Dan yang bisa membuat bahagia itu bukan karena jabatan, tetapi bagaimana kita ini bisa berkontribusi kepada jabatan itu, baru itu namanya bahagia. Setuju, setinggi Pak. apapun jabatan seseorang, kalau dia tidak bisa membuat kontribusi untuk jabatan itu, tidak bermanfaat untuk kegiatannya. Setuju banget Pak Luhut. Sehingga mengalir aja apa adanya. Mengalir aja, nothing tulus, yang penting ikhlas, jalannya happy ya Pak ya. Nanti pasti kita ngelakuinnya positif, hasilnya juga akan positif begitu ya Kalau Pak bahasa ya. Jawanya tidak kemerungsung. Oke, yang artinya adalah tulus ya. Baik, biar pemirsa paham nih Pak. Baik Pak Luhut, terima kasih banyak. Jadi saya juga terinspirasi juga dari yang disampaikan Pak Luhut, filosofi hidup dan juga lain sebagainya. Nah setelah ini Bapak mau kegiatan kemana lagi nih Pak? Yang pertama saya nanti akan ke pasar untuk ngecek terkait dengan bahan pokok penting menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita lakukan pengecekan di pasar-pasar wilayah Semarang. Kita cek harga menuju Natal apakah mahal atau normal ya Pak? Oke, saya boleh izin ikut boleh ya Pak kegiatan Bapak beberapa hari ini? Boleh. Oke, kalau gitu tetap bersama kami ya pemirsa di VVIP Kompas TV. Untuk memastikan stabilitas harga jelang tahun baru, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi hari ini meninjau langsung Pasar Karangayu yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Fokus peninjauan adalah komoditas strategis seperti cabai, telur, dan minyak goreng. Hasilnya, pasokan bahan pokok secara umum dinyatakan aman hingga masa libur Natal dan Tahun Baru. Gubernur memastikan tidak ada praktik penimbunan. Beberapa komoditas pangan harganya terpantau masih aman, seperti daging sapi, ayam ras, telur, dan bawang putih. Gubernur memastikan pemerintah daerah sudah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menstabilkan harga bahan-bahan pokok di seluruh Jawa Tengah.
Langkah ini dilakukan agar masyarakat Jawa Tengah dapat menyambut pergantian tahun dengan tenang dan tanpa khawatir adanya lonjakan harga. Ya pemirsa, tadi kan sudah kita saksikan bersama ya bagaimana kedekatan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi langsung menyapa, meninjau langsung di pasar, salah satu pasar di Semarang, mendengar keluhan warga, masukan juga dari warga ya Pak ya, satu juga untuk menekan inflasi. Bagaimana Bapak melihatnya ini Pak? Pasar merupakan salah satu komunikasi sosial yang paling efektif ya, karena di pasar itu ibu-ibu bangun tidur yang dipikir adalah pasar, karena di situ ada kebutuhan bahan pokok yang harus dipenuhi di masing-masing keluarga, sehingga kalau kita melakukan kesehatan suatu keluarga, kesehatan masyarakat ya di pasar tempatnya. Makanya saya gandeng bulognya, kemudian kepala pasarnya, seluruh OPD kita terjunkan. Untuk apa? Untuk melihat perkembangan harga-harga bahan pokok penting, apalagi menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru ya, karena ini sudah di akhir-akhir tahun, menjelang hari besar dan juga pergantian tahun, biasanya harga tuh melonjak gitu ya Pak ya. Nah ini makanya langsung didatangi oleh Pak Gubernur, melihat nyatanya seperti apa ya Pak. Harapannya juga bisa turun dan kembali normal ya Pak. Sejauh ini bagaimana harga-harga bahan pokok di sini? Harga bahan pokok sudah mulai naik, terutama cabai keriting, cabai merah sudah ada mendekati 83.000. Ya. Padahal kalau kita tahu harganya hampir ya rata-rata dari petani kan sudah 65.000. Makanya DTAB lewat BUMD kita nanti kita terjunkan untuk melakukan operasi pasar, mengambil harga di petani yang tinggi nggak apa-apa, tetapi dijual dengan harga murah. Nah itu ya Pak, biar win-win solution, kan mensejahterakan semuanya ya Pak. Nah juga bagaimana dari Bulog Bu tanggapannya dengan harga bahan pokok ini menjelang Nataru? Sambil ngopi silakan Pak. Bagaimana Bu? Terima kasih Bu, izin Pak Gubernur. Jadi menjelang Nataru ini kami dari Bulog siap dengan stok kami untuk terus menyalurkan beras ke tengah-tengah masyarakat, khususnya karena beras ini adalah bahan pangan pokok. Apabila ada kenaikan harga beras maka kami harus intervensi supaya terus stabil. Stok yang dikuasai oleh Bulog Provinsi Jawa Tengah ini sangat mencukupi. Ada sekitar 360.000 ton setara beras, dan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 8 bulan penyaluran ke depan ya. Dan bantuan pangan saat ini juga masih terus disalurkan, sudah 60% berjalan, insya Allah semua yang berhak akan menerima. Berarti aman ya Bu, insya Allah stok sekali, aman, ya. pendistribusian juga aman, gitu ya Pak Gubernur? Aman. Jadi Jawa Tengah aman ya, Alhamdulillah, disupport ya, oleh semua stakeholder, Bulog juga, semuanya ya Pak ya. Nah, saya juga mau bincang lebih lanjut dengan Pak Lutfi nih selaku Gubernur Bapak. Bapak kan punya visi ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah periode ini yang baru jalan OTW setahun ya Pak ya? Belum ya, baru makanya OTW nih Mas Yan Pak, perjalanan. Masih 10 bulan. Masih 10 bulan. Nah saya suka ini pemirsa, beliau punya visi atau punya tagline adalah ngopeni ngelakoni. Itu filosofinya seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Kalau kita ngopeni itu harus melihat ya, melihat seluruh permasalahan-permasalahan di masyarakat itu adalah ngopeni. Bentuk ngopeni itu ketanggap segeraan seorang pejabat, baik itu gubernur, bupati, nek perlu sampai lurah lah ya. Dia harus bisa ngopeni. Ngopeni itu tahu permasalahan warga. Permasalahan apapun dari mulai sandang, pangan, papan. Kalau sudah tahu permasalahannya maka harus ngelakoni, harus menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ngelakoni ini adalah bagaimana dia bikin namanya scientific problem, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang telah diadili dari hasil ngopeni tadi. Jadi setelah diopeni kita ngelakoni, artinya menjalankan permasalahan-permasalahan masyarakat. Nah, salah satu syaratnya ya kita harus sering turun ke wilayah. Nah salah satunya ngopeni ngelakoni ya saat ini nih Pak ya. Langsung terjun melihat keadaan harga bahan pokok, apalagi menjelang Nataru, melihat langsung berbincang dengan masyarakat dan sangat dekat ternyata. Sangat excited ya, tadi terlihat warga berjumpa dengan Bapak. Tadi ada yang bilang, Bapak ternyata aslinya lebih ganteng gitu ya. Luar biasa ya Pak. Bener betul ya, setuju ya Bu ya? Setuju. Nah kita berbicara lagi juga dengan program Bapak yang lain, diantaranya yang juga termasuk ngopeni ngelakoni ya Pak, yaitu di bidang kesehatan Pak. Ada namanya spelling nih pemirsa, dokter spesialis keliling, betul ya Pak? Betul. Itu seperti apa Pak programnya? Jadi kita mengetahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan layanan dasar itu diantaranya di samping pendidikan adalah kesehatan. Maka apa?
kesehatan yang paling ujung itu harus di wilayah desa. Desa-desa itu belum pernah tersentuh oleh pelayanan kesehatan yang paripurna. Maka kita terjunkan namanya spelling. Spelling itu spesialis dokter keliling. Coba bayangin dari 8.760 desa, kita datangkan dokter spesialis-spesialis yang dia berjalan di seluruh desa, itu menandakan jemput bola, sehingga masyarakat jadi senang karena dia diperiksa dari mulai penyakit dalam, kemudian THT, kemudian kandungan, termasuk termasuk penyakit-penyakit jiwa, yang itu semua adalah untuk masyarakat di basis desa. Hari ini sudah hampir 9 juta masyarakat kita terlayani di 470 desa. Artinya ini selaras dengan program Bapak Presiden memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat. Setuju Pak, karena memang kesehatan, pendidikan itu adalah hal yang basic yang memang wajib masyarakat ini mendapatkannya, hak kita semua begitu ya Pak. Dan bahkan nih pemirsa ya, Litbang Kompas menunjukkan hasil kepuasan masyarakat sebanyak 95,8% puas dengan program spelling tersebut. Luar biasa, tepuk tangan boleh loh Bu ya. Jadi memang itu yang dirasakan oleh masyarakat. Sejauh ini apa Pak? Bapak kan sering terjun juga ya. Kata masyarakat seperti apa tentang program spelling ini? Katanya pengalaman yang paling menarik apa nih Pak? Yang menarik mereka tahu bahwa ternyata orang kampung itu biasanya sakitnya obatnya itu aja. Begitu dia tahu ada dokter spesialis dia kaget. Ternyata ada gitu ya. Ada gitu kan. Iya. Dan itu jadikan roadmap itu blueprint di masing-masing desa. Itu sudah kita data sampelnya itu kita bawa ke dinas kita untuk jadikan mapping bahwa kita punya data kesehatan masyarakat. Baik. Dan mereka senang karena gratis. Betul Pak, karena itu tadi ya fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah ya Pak ya. Gratis ya. Betul, karena memang ya Bu ya dari Bulog juga kita ke pasar makanan kesehatan itu sangat relate ya Pak. Karena memang itu tadi ketika kita sudah sehat, makanan tercukupi, pendidikan tercukupi, bahagialah warga Jawa Tengah ini ya Pak ya. Setuju ya Pak? Ya, setuju, nah setelah ini Bapak mau kemana lagi nih Pak kegiatannya? Kita ke Kube, jadi di tempat spelling nanti ada bantuan pokok masyarakat. Kube itu kelompok-kelompok usaha bersama yang kita intervensi dari kita sama cadangan bahan pokok di wilayah kita. Ayo kita ke sana. Boleh izin ikut ya Ibu, terima kasih. Ayo Bapak kita lanjut ke selanjutnya pemirsa ya. Ikuti kegiatan Bapak tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang hari raya besar selalu menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan ekonomi rentan. Namun pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun tangan menjadi saksi dan inisiatif pro rakyat Gerakan Pangan Murah GPM di Balai Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat. Dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban, warga berbondong-bondong memanfaatkan kesempatan emas ini. Beras, minyak goreng, gula, telur, hingga cabai dan bawang semua dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding harga pasar. Tujuan Gubernur Lutfi jelas, menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga menjelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Gubernur Ahmad Lutfi memastikan bahwa distribusi sembako berjalan lancar dan tepat sasaran. Beliau menekankan bahwa upaya ini adalah komitmen nyata pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meringankan beban rakyat. Aksi nyata ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang peduli adalah kunci untuk mewujudkan Jawa Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Kita sudah sempat bahas mengenai dokter spesialis keliling ya Pak. Ada juga mobil spelling tadi saya lihat di depan kelurahan Grobokan ini. Dia juga sudah ada kunjungan untuk pangan murah. Kemudian Pak, yang juga berkaitan juga dengan kesehatan dan juga kesehatan masyarakat sesuai dengan tagline yang mau pengen lakoni adalah perbaikan rumah tidak layak huni Pak. Nah itu seperti apa program Bapak? Rumah tidak layak huni ini adalah satu KK, satu rumah layak huni. Artinya backlog Jawa Tengah itu kan 1.320.000. Ya. Yang 1 juta itu rumah layak huni yang harus kita lakukan. Rumah layak huni itu apa? Mereka rumahnya kita intervensi, dana dari APBD kita adalah 20 juta. Baik. Jadi syaratnya adalah mereka masyarakat yang rumahnya rumah sendiri, kemudian kita perbaiki, yang jumlahnya untuk 2025 itu hampir 17.000 rumah layak huni kita perbantukan. Sehingga secara tidak langsung masyarakat kita akan menikmati rumahnya
sudah layak huni bagi yang kita intervensi. Karena itu juga tentunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah ya Pak Betul, ya. betul. Nah dari dengan rumah layak huni, kemudian pangan murah, adanya spelling tadi, Kesehatan. insya Allah semuanya bahagia, sehat, sejahtera begitu ya Pak masyarakat Ya. Jawa Tengah ya Pak ya. Kemudian Bapak dampaknya dari masyarakat apakah terlihat dari mungkin peningkatan pendapatan masyarakat atau seperti apa Bapak? Yang pertama kita reduksi angka kemiskinan. Jadi layanan dasar dari mulai sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan, maka secara tidak langsung Jawa Tengah hari ini sudah angka kemiskinannya turun dari 9,58 menjadi 9,48. Wah itu suatu prestasi ya pemirsa, perlu kita apresiasi alhamdulillah. tentunya. Ini kerja-kerja kolaboratif tidak hanya provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di desa kita lakukan bersama-sama. Padahal beliau baru OTW setahun Nah. loh. Harapannya nanti semoga penuh sampai 5 tahun semakin turun lagi ya Pak angka kemiskinan amin, ya. amin. Bahkan pemirsa juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendapatkan penghargaan ya kategori peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan terbaik loh dari Kementerian Dalam Negeri. Ini juga perlu diapresiasi Bapak. Bagaimana Pak menanggapi penghargaan yang didapatkan ini? Itu sebagai pemacu kita untuk lebih memberikan pelayanan karena birokrasi kita itu birokrasi yang melayani. Setuju Pak. Jadi bukan untuk dilayani, tapi birokrasi dari mulai Pemprov, Pemda, bahkan di desa itu adalah bagaimana birokrasi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat, itu baru birokrasi kita. Setuju Pak. Jadi itu tadi ya tugasnya ASN, gubernurnya dia melayani masyarakat. Setuju ya Pak ya. Ini ada adik tuh sehat-sehat ya. Generasi penerus bangsa. Nah ngomong-ngomong mengenai penerus bangsa nih pemirsa ya. Ada generasi atau program Bapak juga namanya zilenial ya Pak ya. Itu usia di berapa Pak? 16 sampai 30 kita tahun ya? ini hampir 56%. Oke. 56% Provinsi Jawa Tengah adalah kelompok zilenial yang nantinya harapannya adalah bonus demografi 2045 nanti menjadi Indonesia emas. Di antaranya adalah Jawa Tengah. Maka apa yang kita lakukan? Maka generasi zilenial kita kasih kartu zilenial yang gunanya adalah bisa dilakukan kegiatan di masing-masing kecamatan yang dilakukan program-programnya dari Dinas Tenaga Kerja kita, dari Dinas Sosial kita, maupun dari kementerian, yang anak-anak dengan kartu itu bisa mengekspresikan segala kemampuan yang dia punyai, sesuai dengan bakatnya. Misalnya ada petani milenialnya, contohnya membuat ekonomi kreatif bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan ini kita gunakan untuk agar masa depan anak-anak zilenial kita sudah mempunyai bekal bagi dirinya sendiri, karena anak-anak zilenial kita adalah anak-anak yang kreatif, yang dia maunya instan dan segera dilakukan. Dan itu kita tangkap dengan adanya kartu. Nah, jadi kalau saya warga Jateng, saya zilenial juga ya boleh. Pak? Gabung boleh nih, gitu ya Pak. Boleh. Nah, karena juga kembali lagi ke tagline Bapak, ngopeni ngelakoni, termasuk zilenial juga, Zilenial kita generasi openi. milenial harus diopeni, dirangkul juga ya Pak. Termasuk juga tadi Bapak mensupport adanya para pengusaha-pengusaha muda ini ya Pak ya? Ya, betul. Diberikan akses modal, kemudian seperti apa lagi Pak? Untuk pengusaha muda kan sudah ada HIPMI, kemudian ada Kadin, di mana mereka harus melakukan intervensi terkait dengan investasi. Kalau kelompok-kelompok masih mikro itu ada UMKM. UMKM di Jawa Tengah itu hampir 4,2 juta, mulai mikro, kemudian menengah, kecil, yang itu harus kita openi semuanya. Semuanya, semua lini, semua usia diopeni, dirangkul oleh Pak Gubernur dan juga jajaran OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya Pak. Lanjut lagi kemana selanjutnya Pak? Kita mau ngecek BMKG untuk ramalan cuaca dan potensi-potensi yang nanti jangan sampai Nataru tidak tahu tentang ramalan cuaca yang kita lakukan. Nah oke, kita lanjut. Saya izin ikut ya Pak. Iya, Tetap boleh, bersama boleh. kami Iya. di VVIP Kompas TV. Kembali bersama kami di VVIP Kompas TV dan sudah berada di area ruang kerja Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ahmad Lutfi. Pak Lutfi, Selamat Bapak, selamat sore. Terima kasih ya, saya sudah diizinkan nih untuk ikut kegiatan Bapak. Dan juga sebelumnya dari sini ya pemirsa, kita sudah berkunjung ke BMKG ya Pak. Kemudian Bapak juga sudah memimpin rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda di wilayah Jawa Tengah terkait persiapan Natal dan Tahun Baru Pak. Betul. Karena kan itu sangat banyak yang harus disiapkan ya Pak ya, banyak hal-hal yang perlu disiapkan untuk kenyamanan masyarakat Jawa Tengah mempersiapkan Nataru tersebut. Tapi kita terkait cuaca dulu nih Pak, karena kan di bulan-bulan akhir tahun nih, Desember mau Januari itu kan seringnya hujan, takutnya ada bencana, airnya meluap jadinya banjir. Nah kalau di wilayah Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak kondisinya? Memang Jawa Tengah ini terkenal adanya minimarket bencana. Dia ada longsor, ada banjir, ada erupsi Gunung Merapi, kemudian kalau kering ada
kebakaran hutan dan lain sebagainya. Sehingga kita sudah memetakan dengan 30 kabupaten kota terkait dengan ketanggap segeraan di masing-masing wilayah. Ya. Yang perlu disiapkan, jadi yang paling utama adalah akar rumput yaitu basis desa. Jadi di desa-desa ini yang ada potensi adanya bencana, mereka kita latih menjadi desa tanggap bencana. Itu hampir ada 112 desa tanggap bencana yang itu bisa kita gerakkan suatu saat bagi mereka relawan-relawan kita. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, para bupati wali kota dengan Forkomindanya sudah melakukan pelatihan. Pelatihan tidak hanya kecepatan dalam rangka penanganan bencana. Jadi quick response, kecepatan penanganan bencana itu penting sehingga mereka harus kita latih. Baik itu terkait dengan infrastruktur sarananya dari mulai mobilnya, kemudian ada perahu karetnya, kemudian alat-alat dan alongin yang lainnya untuk siap digunakan. Terus masuk nanti dilatihkan. Jadi dilatihkan itu gunanya apa? Apabila nanti terdadak adanya bencana mereka sudah terbiasa. Tidak kalah pentingnya adalah edukasi. Pak? Jadi edukasi kepada masyarakat kita terkait bencana itu penting. Contoh misalnya masyarakat kita kadang-kadang dia terlena. Dia kalau di daerah pegunungan itu kadang-kadang dia lebih seneng lebih sayang kepada ternaknya, lebih sayang kepada lahannya, akhirnya dia mau di rumah aja gitu ya. Makanya mereka kita branding bagi mereka yang anak-anak, lansia harus dilakukan kegiatan yang kecepatan penanganan awal. Jadi memang selain dari Forkopimda dan juga sektor terkait, instansi terkait untuk persiapan, masyarakatnya juga yang penting ya Pak. Harus sadar diri, juga tanggap bencana. Kalau memang sudah ada informasi early warning, ya ayo kita evakuasi demi nyawa yang utama ya Pak ya, begitu. Kemudian tadi kembali juga mengenai infrastruktur dan juga mobilitas, khususnya hingga waktu terdekat, jangka pendek, menengah dan juga panjang yang sedang diprioritaskan oleh Bapak apa saja nih Pak? Terkait juga menjelang Nataru atau mungkin secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah. Nataru untuk Provinsi Jawa Tengah menjadi sentra grade TV nasional. Jadi arus mudik balik antara orang dan barang dari Jawa Timur, kemudian dari Jawa Barat, dari DKI, kemudian dari daerah lain, sentralnya adalah di Jawa Tengah. Maka yang kita lakukan dalam jangka pendek harus kita menyiapkan infrastruktur yang ada. Satu, infrastruktur jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan nasional harus dilakukan cek, recek, final cek. Apakah dia ada jalannya berlubang, apakah lampu penerangannya cukup. Kalau sudah, kemudian yang kedua didirikan pos. Jadi ada pos tetap, kemudian pos gabungan, ada pos sementara yang dilakukan oleh baik itu di tingkat provinsi maupun jajaran Polres atau Polda yang menggunakan pos itu digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mereka yang berjalan dari tempat A ke tempat B ke sanak saudara, kemudian ke tempat wisata, termasuk pos-pos di tempat peribadatan. Gunanya adalah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat kita yang nanti akan melaksanakan ibadah benar-benar terjamin. Termasuk di wisata juga ada posnya untuk memberikan apa? Mereka yang berkunjung ke wisata juga diberikan jaminan baik itu kelancaran lalu lintas maupun pelaksanaan kegiatan di pariwisata. Karena Jawa Tengah juga tempatnya wisata ya Pak, alam dan lain sebagainya indah sekali di sini, Borobudur dan lain-lain ya Pak ya, itu memang kekayaan dari Jawa Tengah. Jadi memang sudah siap untuk menghadapi Nataru ini. Kemudian Pak juga terkait mengenai bantuan yang diberikan Pak, jika tadi kita berbicara bencana ya Pak di awal, bencana yang ada di sekitar Provinsi Jawa Tengah ini ya Pak, tadi sudah ada banjir. Kemudian Bapak juga sangat peduli dengan adanya bencana yang ada di Indonesia, skalanya tidak hanya di Provinsi Jawa Tengah tapi juga secara nasional. Kemarin juga sudah dilakukan bahwa adanya bantuan yang juga cukup besar dari Provinsi Jawa Tengah diinisiasi oleh Bapak sebagai gubernur untuk saudara-saudara kita yang kita juga ikut prihatin terjadi bencana di wilayah Sumatera. Itu bagaimana Bapak, ada yang ingin disampaikan? Tidak hanya di wilayah provinsi lain ya. Jadi ketanggap segeraan bencana ini adalah operasi kemanusiaan, di mana seluruh bupati wali kota, seluruh masyarakat kita harus mempunyai kepedulian terhadap sesama. Makanya begitu di Cilacap ada bencana, begitu di Banjarnegara ada bencana, begitu di Brebes ada bencana, maka secara tidak langsung provinsi ikut turun tangan untuk melakukan asistensi. Termasuk para bupati wali kota daerah sekitar ikut serta, sehingga kebersamaan ini muncul.
Dan ini juga kita framing tidak hanya kepada provinsi, kabupaten, kota, termasuk provinsi lain. Kemarin juga kita berangkatkan hampir 40 personil baik dokter maupun SAR, kita berangkatkan ke sana. Kemudian bantuan pokok, bahan pokok dan peralatan juga 2 tempat. Jadi ada sekitar 9 truk kita berangkatkan ke sana, ke Sumbar, ke Aceh dan lain sebagainya. Betul, ini Pak. adalah bentuk kepedulian kita kepada sesama sehingga minimal kita ikut meringankan beban masyarakat kita yang terdampak. Wah, kami juga mewakili masyarakat Indonesia mengucapkan terima kasih ya tentunya Pak untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya juga Pak Gubernur karena sudah menginisiasi menggerakkan seluruh masyarakat untuk bisa memberikan sumbangsi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan ya Pak, di mana saja di seluruh Indonesia, bahkan juga mungkin jika nanti di luar negeri begitu ya Pak. Karena itu tadi saling kemanusiaan yang tinggi di wilayah Jawa Tengah ini. Kemudian Pak, jika adanya bencana, kemudian infrastruktur, nah ini kan yang real itu laporan biasanya dari masyarakat, Pak. Nah, ada nggak sih Pak kanal atau aplikasi yang diberikan, difasilitasi oleh pemerintah Jawa Tengah yang bisa langsung diterima oleh Pak Gubernur? Ada kalau nggak salah lapor GUP. Nah, itu apa tuh Pak? Kayaknya menarik sekali ya. Jadi begini, kita dalam rangka keterbukaan informasi, maka untuk mereduksi public complaint masyarakat, maka negara harus hadir. Caranya adalah melakukan komunikasi publik yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat secara langsung maupun secara elektronik. Kalau secara langsung rumah gubernur sebagai rumah rakyat, jadi siapapun boleh datang. Boleh hadir. Boleh hadir di tempat Welcome ya kita. Pak. Berarti setiap hari open house. Boleh. Silahkan ya. Itu tidak cukup, maka Bakorwil menjadi sentral pengaduan. Jadi masyarakat kita yang jauh dari Semarang, maka di Solo Raya ada Bakorwilnya, boleh lapor ke sana. Baik. Kemudian di Banyumas Raya juga ada namanya Bakorwil Banyumas. Maka kalau dia datang ke Semarang jauh, bisa mengadu di sana. Kemudian di Pekalongan Raya juga ada Pekalongan Bakorwilnya, dia bisa mengadu ke sana. Secara langsung bisa. Kemudian yang kedua juga secara media sosial. Baik. Jadi seluruh OPD kita sudah kita lengkapi proses pengaduan sesuai dinasnya masing-masing. Jadi dinas-dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, kemudian dinas-dinas OPD yang lain sudah membuat kanal 1 kali 24 jam membuka aduan masyarakat dan harus dijawab saat itu. Itu via apa Pak? Apakah sosial media, call center, Call WA? center, sudah ada teleponnya masing-masing. Jadi memang call center 24 jam akan langsung diterima oleh Pemprov dan langsung direspon ketika itu juga. Jadi silakan ada masukan, keluhan, apapun bisa langsung disampaikan lewat lapor GUP tadi ya Pak. Dan juga di masing-masing Bakorwil juga sudah ada. Nah Pak, kalau menurut Pak Gubernur nih, yang paling sering dikeluhkan masyarakat selama yang Bapak tahu dan juga mungkin yang paling unik nih, apa Pak Gubernur laporan dari masyarakat? Ya, kondisi jalan, kemudian banjir, kemudian ada juga terkait dengan proses tenaga kerja, karena itu adalah layanan dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Kadang-kadang masyarakat kan tidak mau tahu Mbak, bahwa misalnya ini ada jalan provinsi, kewenangan provinsi, ini ada jalan nasional, kewenangan nasional, ini ada jalan kabupaten, ada kewenangan bupati. Tetapi masyarakat taunya jalan ini harus jadi. Jalan ini harus halus. Nah ini kadang-kadang saya harus segera menjawab dengan melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Masyarakat nggak akan tahu bahwa ini jalannya yang harusnya kewajibannya kabupaten, nggak tahu, taunya jalannya halus. Gitu. Baik, termasuk juga terkait dengan bencana-bencana yang sudah ada, sering dia melakukan koordinasi dengan kita dan pasti harus kita jawab. Langsung ya dijawab dan yang penting adalah real action penyelesaiannya secara nyata ya Pak ya. Karena itu harapan seluruh masyarakat Jawa Tengah juga tentunya begitu ya Pak Gup ya. Itu tadi ya seringnya ada laporan mengenai bencana, kemudian infrastruktur gitu ya. Ada nggak sih Pak, siapa tahu tuh kan masyarakat macam-macam ya. Yang curhat gitu misalnya, ada nggak Pak? Banyak. Misal mau curhat ke Pak Gup nih lewat lapor Gup atau ke rumah Pak Gup gitu. Bagaimana Pak? Untuk sementara ini ya yang banyak tenaga kerja ya, karena kesempatan kerja di tempat kita ini saya pengen masyarakat kita itu siap pakai. Lowongan pekerjaan di Jawa Tengah itu banyak, tetapi yang tidak banyak adalah sumber daya manusia tidak bisa mampu mereduksi untuk kesempatan kerja. Sehingga secara tidak langsung kami sudah koordinasi dengan hampir 88 kampus ya. Untuk mereka melakukan kolaborasi dengan kita, untuk nanti anak-anak kita lulus itu sudah ada kanalnya untuk dilatih sesuai dengan company atau industri yang ada.
Kemudian SMA vokasi di tempat kita banyak. Mereka harus siap kerja karena kita konekkan dengan industri di tempat kita. Kesempatan kerjanya apa? Mereka harus langsung bisa kerja. Yang tidak kerja kadang-kadang umurnya itu kurang memenuhi. Orang anak 17 tahun pengen kerja misalnya. Saking semangatnya itu semangatnya. ya. Mau kerja. Sehingga mereka betul-betul terdelivery dan kemampuannya ada. Kalau itu tidak cukup maka BLK kita. Jadi BLK Badan Latihan Kerja kita baik itu tingkat nasional milik tenaga kerja, BLK tingkat provinsi, BLK kabupaten, BLK diciptakan untuk apa? Untuk membuat peluang tenaga kerja yang siap pakai. Nah. Jadi nggak ada istilahnya BLK kita itu hanya kursus tok tapi nggak kerja dapat sertifikat, saya nggak mau. Harus bisa salurkan kepada kesempatan kerja. Termasuk kesempatan kerja kita gunakan di kecamatan-kecamatan berdaya, di mana itu programnya dari kita, baik itu untuk kelompok disabilitas. Disabilitas kita kasih kesempatan yang sama, begitu ya Pak ya? Perempuan berdaya, perempuan kurang berdaya, masukkan ke sana. Betul. Nanti kalau dia sudah ahli, di BUMD kita, di BUMN kita, di 2% bisa kita serap tenaga kerja dari mereka. Jadi itu tadi ya, selain infrastruktur, bencana juga ini yang menjadi sering tenaga kerja. Masukan atau keluhan dari masyarakat Jawa Tengah, dan itu sudah difasilitasi ya Pak. Betul. Ada balai latihan kerja yang harus terjun ke lapangan, diserap lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi. Jadi diutamakan masyarakat Jawa Tengah dulu, dan juga tentunya mendatangkan adanya investasi juga ya, kalau seperti itu ya Pak ya. Jadi kita berbicara mengenai investasi yang ada di Jawa Tengah kan sangat besar gitu ya pemirsa ya, peluangnya sangat banyak. Nah salah satunya harapannya jika investasi banyak, perusahaan asing di sini ataupun perusahaan nasional juga, karyawannya, SDM-nya adalah warga Jawa Tengah. Bagaimana Pak mengenai iklim investasi juga di Jawa Tengah? Iklim investasi di Jawa Tengah lagi sangat menarik dan lagi menjadi idola daerah lain, termasuk dari luar negeri. Karena apa? Di Jawa Tengah ini iklim investasi sehat karena satu, tenaga kerja kita kompetitif. Yang kedua, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum Jawa Tengah itu terjamin sehingga mereka nyaman. Yang ketiga adalah luas lahan kita luas. Kemudian yang keempat, birokrasi perizinan sudah kita pangkas dengan sistem OSS yang sekarang one gate system yang tidak bisa secara cepat harus segera kita lakukan. Sehingga ini yang menarik bagi kita. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Mbak, di Jawa Tengah kita framing untuk menerima tenaga kerja yang padat karya. Padat karya ini perusahaan yang karyawannya banyak sehingga dapat mereduksi daripada pengangguran terbuka. Baik. Maka secara tidak langsung padat karya menjadi prioritas, tetapi tidak menutup kemungkinan padat modal. Karena padat modal ini dengan menggunakan tenaga mesin, modalnya banyak, karyawannya sedikit. Dan ini memerlukan sumber daya manusia yang betul-betul qualified, yang ini harus dengan skala prioritas. Tetapi padat karya menjadi skala prioritas yang pertama. Nah itu tadi ya, padat karya. Jadi intinya dari masyarakat Jawa Tengah, yang penting niat, mau aja, tingkatkan skill, kemampuan, pemerintah sudah menyediakan. Begitu ya Pak ya. Jadi saya semakin menarik deh, pengen tahu lebih banyak tentang Provinsi Jawa Tengah nih Pak. Jadi kalau gini Bapak selainnya ada agenda apa lagi, saya boleh ikut lagi ya Pak? Boleh, hari ini saya akan mengunjungi anak-anak kita, mahasiswa kita yang terdampak bencana. Anak-anak kita kan ada asramanya yang dari Aceh, dari Sumbar, dari Sumut, yang sekarang saya belum tahu, akan saya cek betul apakah dia kekurangan, mungkin sangunya telat, atau mungkin keluarganya yang di Aceh, di Sumut nanti terkena bencana, mau saya datangi, barangkali nanti Pemprov bisa membantu ya Pak? Membantu menjadi bapak asuh, anak asuh untuk kita. Kalau perlu minta keringanan rektor atau di mana dia kuliah untuk kita bersama-sama biar mereka bisa meringankan bencana yang dialami di keluarganya di daerahnya. Betul Pak. Baik Pak Gubernur. Kalau begitu kita lanjut ya Pak. Izin ngikut kegiatan Bapak dan tentunya kita akan eksplor lagi pemirsa di Provinsi Jawa Tengah ini. Tetap bersama kami di VVIP Kompas TV. Di tengah kesibukan memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Lutfi menyempatkan diri mengunjungi Wisma Mahasiswa Sumatera. Di sana, ia berdialog langsung dengan para mahasiswa yang keluarganya terdampak banjir besar di Sumatera. Dari pertemuan hangat itu, lahir keputusan cepat dan penuh empati, seperti adanya bantuan tunjangan kos, tunjangan pangan, hingga pembebasan biaya kuliah selama masa pemulihan bencana.
Semua dilakukan agar mahasiswa perantau tetap bisa belajar dengan tenang tanpa terbebani pikiran tentang biaya. Sebuah bukti bahwa perhatian dan kepedulian pemerintah hadir sampai ke ruang-ruang kecil tempat para generasi muda berjuang menggapai masa depan. Kembali bersama kami di VVIP Kompas TV. Dari pagi terang hingga gelap, saya mengikuti kegiatan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Ini sekarang juga sudah bersama dengan jajaran OPD ya, di wilayah pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ada Pak Sekda, Pak Asisten 3, dan juga Kadiskominfo. Nah, kita sudah di suasana yang dingin ya Pak. Daerah mana nih Pak? Daerah Bandungan. Daerah Bandungan, Ya, dataran Bandungan. tinggi ya. Kalau di Semarang kurang lebih 1 jaman lah ya Pak ya. 1 jam. 1 jaman. Nah, ini juga ada agenda spesial nih pemirsa. Ada gathering bersama rekan-rekan media atau jurnalis di wilayah Provinsi Jawa Tengah begitu ya Pak ya. Sudah kelihatan kan di belakang tuh rekan-rekan media, dan juga sudah ada api unggun dinyalain. Biasanya Pak, agenda seperti ini tuh bagaimana sih Pak koordinasi atau kerjasama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan rekan-rekan media? Ya, memang teman-teman media kita ini kan sudah seperti keluarga ya, karena gimana pun juga untuk memberitakan terkait dengan kontribusi pemerintah provinsi sampai kabupaten kota, kita perlu media agar perkembangan situasi atau permasalahan perkembangan pembangunan khususnya yang itu dirasa langsung bersentuhan dengan masyarakat bisa didelivery lewat media. Betul Pak, jadi ini ya kuncinya adalah kolaborasi ya Pak. Betul, Selain betul. dengan antar OPD, Forkopimda, stakeholder, dan juga rekan-rekan media digandeng nih oleh Pemprov Jawa Tengah ya Pak ya. Kalau gitu lanjut yuk kita ke belakang sambil kita langsung ngobrol sama rekan-rekan media juga ya Pak. Kira-kira nih pemirsa, rekan-rekan media ini mau mengusulkan apa ya? Langsung ke Pak Gub, mau curhat, mau sharing, kasih masukan apa untuk kemajuan Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa dulu boleh nih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara gathering media yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Gubernur Ahmad Lutfi. Di pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga momen penting Gubernur menerima masukan dari rekan-rekan media terkait hampir 1 tahun kinerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan beliau. Tujuannya agar jurnalis dapat memberikan informasi sesuai data dan fakta di lapangan, sehingga pemerintah Jawa Tengah dapat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mengimplementasikannya agar di bawah kepemimpinan Ahmad Lutfi siap melangkah lebih cepat menuju Jawa Tengah semakin baik. Dan pemirsa, inilah rangkaian kita dalam VVIP Kompas TV episode Provinsi Jawa Tengah. Jadi harapannya juga semoga terus maju, terus sukses semua sektor di Provinsi Jawa Tengah tercinta ini ya. Dan akhirnya saya Sinta Nusa pamit undur diri. Sampai jumpa di VVIP berikutnya.